Meskipun di tahun 2020 sampai dengan tahun ini, dunia dilanda masa pandemi COVID-19, tapi ternyata kebutuhan akan material handling alias forklift tidak banyak berpengaruh. Tepatnya menurut data dari modernmaterialhandling.com, di tahun 2020 total pendapatan mencapai 42,89 miliar US dollar untuk penjualan forklift secara global. Nah, ini memang ada penurunan sekitar 1,3% dari total tahun 2019 sebesar 43,47 miliar US dollar. Sedangkan untuk penjualan forklift secara global di tahun 2021 ini hampir mencapai 45 miliar US dollar. Dan inilah 10 brand forklift terpopuler masa pandemi di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Yuk cekidot, kira-kira forklift yang Anda pakai ini masuk ke dalam 10 besar ya? Kita mulai dari peringkat ke-10. Peringkat ke-10 ditempati oleh forklift Clark. Clark yang berbasis di Kentucky, Amerika Serikat, memproduksi forklift pertama pada tahun 1917. Usianya lebih daripada 1 abad sebagai produsen forklift. Dan telah memproduksi lebih dari 1 juta forklift. Wah, banyak banget gitu ya. Dan disinyalir teman-teman dari berbagai literatur yang saya baca, Clark ini merupakan bisa disebut sebagai salah satu pencipta forklift yang pertama di dunia. Karena memang usianya lebih daripada 1 abad. Jenis forklift yang diproduksi Clark ada gasolin, hibrid, diesel, dan baterai. Peringkat ke-9 ditempati oleh forklift Hangcha. Hangcha telah memproduksi forklift selama lebih daripada 60 tahun. Memproduksi forklift diesel, forklift baterai, LPG, elektrik, stacker, pallet mover, kemudian scissor lift, dan bahkan forklift Hangcha ini sudah mengeluarkan forklift berbasis lithium baterai. Hangcha juga sebagai produsen forklift yang pertama mengembangkan model tahan ledakan terhadap area gas dan debu yang tinggi. Hangcha dikembangkan dari perusahaan kecil menjadi salah satu perusahaan material handling terkemuka di Cina dan secara global, dan didirikan pada tahun 1956 awalnya sebagai perusahaan milik negara atau kalau di Indonesia mungkin BUMN-nya gitu ya, tetapi berubah menjadi perusahaan swasta pada tahun 2000. Di Cina, Hangcha telah mendapat pengakuan sebagai perusahaan forklift yang sukses. Saat ini telah memproduksi lebih dari 250.000 unit forklift yang berpusat pabriknya di Lian, Provinsi Zhejiang, China. Kita masuk ke peringkat yang ke-8. Peringkat ke-8 ternyata ditempati oleh forklift bermerek dari Jepang alias Komatsu. Komatsu merupakan perusahaan multinasional Jepang yang didirikan pada tahun 1921. Dan Komatsu, nama perusahaan diambil dari nama kota Komatsu, Ishikawa di Jepang. Ini memproduksi berbagai alat berat yang digunakan pada sektor industri seperti konstruksi, pertambangan, kemudian kehutanan, perkebunan, dan mesin industri lainnya. Pada tahun 1973, Komatsu menjadikan PT United Tractor sebagai distributor tunggal di Indonesia. Peringkat ke-7 ternyata kembali ke negeri Cina, teman-teman. Anhui Heli Forklift. Nah, teman-teman mungkin familiar dengan nama brand forklift Heli. Berbasis di Cina, didirikan tahun 1956. Merek forklift Anhui Heli telah memimpin pasar Cina selama hampir 30 tahun berturut-turut, guys. Dan sekarang menjadi produsen forklift terbesar ke-7 di dunia dan nomor 1 di Cina. Wow, keren juga nih si Heli ya. Ternyata si Heli nomor 1 di Cina. Anhui Heli memproduksi forklift berbasis diesel, kemudian bensin, LPG, listrik, dan lithium dengan nama merek jualnya Heli. Peringkat ke-6 ditempati oleh Crown. Crown Equipment adalah produsen forklift yang berbasis di Ohio, Amerika Serikat, yang berspesialisasi sebagai forklift elektrik. Di Indonesia pun Crown ini terkenal dengan forklift listriknya ya. Dimulai tahun 1945, tahun 1945 ya, berarti hampir 77 tahun nih. Ini bulan Agustus ya, tahun 1945 Merdeka Indonesia. Berarti hampir sama dengan kemerdekaan Indonesia ya. Sebuah perusahaan keluarga swasta di Amerika, Crown Equipment Corporation adalah produsen kelima terbesar forklift di dunia. Crown telah muncul setidaknya 10 kali dalam daftar perusahaan swasta terbesar di Amerika Serikat versi majalah Forbes.
pada tahun 2020. Perusahaan ini juga berada di peringkat 122 versi majalah Forbes. Ini keren juga sih kerapnya, walaupun perusahaan keluarga. Yuk kita lanjut ke peringkat yang kelima. Peringkat yang kelima, Hyster Yale. Hyster Yale Material Handling Group didirikan pada tahun 1929 oleh Ernest G. Swidget. Mohon maaf ya kalau salah pengucapannya teman-teman. Di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Forklift Hyster dan Yale ini secara konsisten selalu menempati peringkat atau 10 besar untuk brand forklift terkenal di dunia. Hyster dan Yale menjadi salah satu forklift yang diperhitungkan di pasar terkemuka, baik di Amerika maupun di seluruh dunia. Brand grup Hyster dan Yale lainnya diantaranya Nuvera, Bolzoni, Auramo, kemudian Meyer sebagai salah satu attachment forklift terpopuler di dunia. Dan baru-baru ini tahun 2018 si Hyster Yale Industri melakukan merger dengan Maxima brand forklift dari Cina dan membuka pabrik terbesar di China. Kita lanjutkan ke peringkat yang keempat. Peringkat yang keempat ditempati oleh Mitsubishi. Mitsubishi Logistics adalah produsen forklift terbesar keempat dan menjalankan bisnisnya sebagai Mitsubishi Forklift Trucks. Jadi kalau teman-teman melihat brand seperti Mitsubishi, Caterpillar, kemudian TCM dan Rokla, ini adalah grup korporasi dan di Indonesia dipegang oleh beberapa agen pemasaran untuk pemasaran di Indonesia. Kita lanjut ke peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga ternyata ditempati adalah forklift bermerek dari Eropa alias Jungheinrich Group. Berbasis di Jerman, Friedrich Jungheinrich mendirikan Jungheinrich & Co. pada tanggal 7 Agustus 1953. Ini bulan Agustus, berarti kemarin ya, seminggu yang lalu dia ulang tahun, di Hamburg. Jungheinrich menawarkan forklift listrik sebagai andalannya yang dipasarkan lebih dari 400 dealer. Pantesan si Jungheinrich ini mungkin cukup populer juga, forklift Ristrap ya, dan VNE juga. Kemudian pabrik forklift top ini juga menawarkan ada order picker, kemudian VNE, Ristrap, towing tractor, walkie stacker, dan masih banyak lagi. Peringkat ketiga ditempati oleh Jungheinrich. Peringkat kedua, Kion Group. Wow, ini Kion Group keren banget gitu ya ternyata ya. Walaupun mungkin teman-teman agak kurang populer kalau di Indonesia mendengar nama Kion Group, tapi Kion Group ini menempati peringkat kedua, merupakan produsen terbesar di Eropa. Ia menjual dua merek forklift si Kion ini ya. Yang pertama Linde, yang kedua Bauli. Nah teman-teman kalau mendengar Linde pasti nggak heran kalau di Indonesia, karena Linde cukup terkenal di Indonesia gitu ya. Tapi mungkin Bauli kurang populer juga di Indonesia. Nah si Linde ini telah memimpin pasar forklift selama 150 tahun guys. Nih udah lama banget gitu ya. Berarti hampir mirip dengan Clark tadi ya, yang peringkat ke-10. Dan merupakan produsen forklift elektrik terkemuka di dunia. Ia melayani pasar Amerika Utara. Kemudian si Bauli menjual forklift di pasar internasional, merupakan produsen teknologi gudang terbesar kedua di dunia. Wah, ini keren banget ya. Produknya meliputi diesel, gasolin, LPG, dan elektrik. Kita lanjut ke posisi puncak. Nah, siapakah posisi puncak teman-teman? Pasti teman-teman dan seluruh pengguna forklift di Indonesia khususnya gitu ya, sudah tidak asing lagi. Sudah tentu peringkat pertama ini ditempati oleh Toyota Forklift. Ini seharusnya tidak mengejutkan siapapun karena Toyota telah menjadi produsen forklift terkemuka selama bertahun-tahun dan telah memproduksi lebih dari 700.000 forklift untuk digunakan di seluruh dunia. Pada tahun 1956, Toyota Industries Corporation atau TICO telah menjual forklift pertama. Jadi forklift Toyota yang pertama itu dibuat di tahun 1956. Kemudian pada tahun 2000, TICO mengakuisisi brand forklift dari Eropa, yaitu dari Swedia, yang bermerek BT, dan Ristrap dari Amerika, yaitu Raymond. Itulah 10 brand forklift terpopuler di dunia semasa pandemi tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dari berbagai info-info video terbaru dari channel saya.